Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para podsinar yang bahagia dan sehat, saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya kembali kita di Podfin kali ini. Saya Ahmad Suedi, host Podfin, podcast Fakultas Islam Nusantara Unusia. Kali ini kita akan berbincang dengan Profesor Greg Barton tentang karena di dalam umat NU, pengurus PBNU itu sedang berdiskusi banyak tentang al-Islam bil insaniyah atau humanitarian Islam. Itu adalah secara konsep mungkin bisa dibilang baru ya, artinya mungkin pertengahan dekade kedua abad 21, dan itu merupakan respon terhadap perkembangan dunia. Sebenarnya ini lebih muncul pasca terorisme ya, artinya terorisme kalau boleh dikatakan dekade pertama abad 21 itu muncul dengan isu-isu terorisme, tapi setelah itu lebih mencari jalan keluar yang lebih soft gitu. Nah, humanitarian Islam itu kira-kira adalah satu promosi atau usaha perdamaian dunia melalui agama yang berbasis pada Islam Nusantara, di mana Islam Nusantara berbasis pada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama. Nah, Pak Greg ini baru-baru ini mengikuti satu seminar internasional tentang humanitarian Islam dan juga menulis tentang humanitarian Islam yang berkaitan dengan pikiran-pikiran Gus Dur. Ya. Nah, kita ingin berbincang dengan Pak Greg ini kira-kira soal itu. Nah, Pak Greg, selamat datang di Podfin ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Saya sangat bangga, merasa terhormat diundang ke podcast ini. Saya senang sekali ada podcast ini dan sangat senang bisa menjadi sebagian dari podcast. Terima kasih banyak. Sekarang dunia sedang kisruh ya, ada perang Iran Israel, tapi kita tidak akan membahas itu. Yang mau kita munculkan adalah satu usaha yang dilakukan oleh pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terutama Gus Yahya, yang ingin mempromosikan apa yang disebut humanitarian atau al-Islam lil insaniyah. Ini adalah semacam membungkus kembali isu-isu dan karakter Islam Indonesia atau Islam Nusantara yang mempunyai karakter toleran, dialogis, dan humanis ya, ingin dipromosikan menjadi salah satu nilai-nilai yang didiskusikan dan diamalkan di dunia. Sebenarnya menurut Pak Greg itu bagaimana asal usul atau doktrin dari humanitarian Islam bagi Pak Greg yang sudah lama bergaul dengan pesantren, dengan PBNU, dengan Muhammadiyah atau Indonesia pada umumnya? Ya, kalau kita bicarakan istilah yang relatifnya baru kayak Islam Nusantara atau Islam humanitarian, memang lebih populer di kalangan NU daripada di Muhammadiyah. Tetapi selain itu, kita harus memahami bahwa ini merupakan cara membungkus isi yang sudah lama ada. Saya percaya juga ada banyak orang di dalam Muhammadiyah misalnya atau di kelompok yang lain yang punya nilai yang sama. Kalau mungkin almarhum Syafi'i Ma'arif tidak akan memakai Islam Nusantara atau Islam humanitarian, tapi sudah jelas dalam pemikirannya, dalam tulisannya dan tingkah lakunya bahwa dia memang ada di bersejalan dengan Gus Dur atau Cak Nur merupakan salah satu contoh yang lain. Dari satu segi yang sekarang disebut humanitarian Islam, menurut itu Islam yang asli, yang dari dulu. Kalau kita bicara apa yang terjadi pada abad yang pertama, memang manusia bisa berbuat salah, jadi tidak semua yang bertindak atas nama agama selalu 100% benar. Tapi prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh umat pada awal ini memang
sesuai dengan humanitarian Islam. Tetapi pada abad ke-21 ini, dengan memakai istilah humanitarian Islam, bisa pendekatan yang lebih lengkap dan lebih jelas apa nilai-nilai dan juga penerapan nilai itu. Jadi pokoknya humanitarian Islam pada dasarnya bukan sesuatu yang baru. Ini sebenarnya merupakan barang asli. Tetapi penerapannya dan cara memahaminya merupakan sesuatu yang baru, dan pelopor seperti Gus Dur ataupun Cak Nur ataupun Syafiq Marif atau Dalam Bahajo atau Johan Effendi, mereka yang menunjuk cara yang hidup dalam masyarakat modern, dunia modern ini yang sangat global, yang kira dengan harga yang relatif murah bisa beli kacis pesawat pergi ke Amerika, pergi ke Rusia, kemanapun. Bagaimana kita memahami agama kita dalam konteks kosmopolitan itu? Jadi mereka membantu menjelaskan penerapannya. Kalau boleh saya mengatakan, di berbagai kajian Islam internasional, Indonesia boleh dibilang belum kelihatan ya selama ini. Kalau misalnya ada buku kumpulan tulisan itu Indonesia nyempil satu atau bahkan tidak ada sama sekali, bahkan Asia Tenggara pun kadang-kadang nggak ada Indonesianya gitu. Nah sekarang dengan humanitarian Islam itu, dengan ini bukan hanya soal bahasa ya, tapi kandungan-kandungan yang bisa diperkenalkan kepada dunia bahwa kami Indonesia itu punya sesuatu yang bisa didiskusikan paling tidak, atau diserap untuk berkontribusi pada perdamaian. Nah, sebenarnya seperti apa itu Indonesia yang nilai-nilai Indonesia yang bisa di Ya, mau tidak mau kita harus mengakui faktor bahasa merupakan salah satu faktor yang penting. Kalau kita bicarakan Islam al-Insaniyah, memang bahasa Arab kan, tapi diterjemahkan ke bahasa Inggris. Humanitarian Islam merupakan istilah Inggris yang sangat penting, karena untuk sekian lama, walaupun ada pemikir yang luar biasa, ulama yang luar biasa, cendekiawan yang luar biasa, yang mungkin sudah terkenal, kalau pergi ke Timur Tengah, ke Amerika Serikat, ke Eropa, pasti orang tahu namanya Abdurrahman Wahid atau Khalis Majid. Sudah termasyhur, tapi jarang sekali ada orang yang membaca tulisan. Karena kebanyakan tulisan tetap dalam bahasa Indonesia. Nah, ada banyak ahli Islam, baik di dalam umat Islam maupun dari luar, yang sudah menguasai bahasa Arab atau bahasa Farsi, tapi jarang, ya ada sekian banyak, tapi tidak terlalu banyak yang sudah bisa membaca tulisan dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan batasan yang menjelaskan kenapa negara yang jumlah penduduk anggota umat Islam paling banyak tidak diakui sebagai pemimpin dari dunia Islam. Tapi dengan pendekatan humanitarian Islam dan juga dengan pendekatan yang memakai bahasa Inggris, saya kira ada harapan orang bisa lebih mengakui sumbangan. Lebih inggit secara intelektual. Ya, nah sebagai seorang pencinta Indonesia, saya ikut bangga kalau Indonesia diakui sebagai pemimpin. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, dan itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting, teladan yang sangat lengkap di Indonesia ini bisa memberi manfaat untuk orang di luar. Jadi kalau ada anak muda di Mesir, di Turki, di Iran pun yang bergumul mencari bagaimana saya bisa menerapkan nilai agama Islam dalam hidup modern, dalam masyarakat modern, dalam cara yang sangat berarti. Ya, kalau bisa membaca tulisan Gus Dur dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris, ya sudah lebih baik, bisa dapat manfaatnya. Sekarang sudah ada UIII, Universitas Islam Indonesia International, dalam kursus yang curriculum dalam bahasa Inggris, sudah terasa dampaknya. Jadi saya memang beroptimis bahwa masa depan pengaruh Indonesia akan menjadi lebih luas, baik di dalam dunia Islam maupun di luar.
Dan saya ikut bangga, tapi kebanggaan itu tidak hal yang paling penting. Ya, Yang ya. lebih penting itu bisa memberi manfaat. Ya. Dan selama ini Pak Greg punya kesan positif ketika Pak Greg bicara soal nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai Islam Nusantara di luar negeri ya. Ya, saya kira kalau ada penjelasan yang konsisten dan juga kalau yang bertindak atas nama itu bertindak secara konsisten, pasti akan berbuah, pasti akan ada akibat yang positif, pasti ada pengaruh yang positif. Sudah terasa. Ya, ini sebentar lagi akan terbit sebuah buku tentang humanitarian Islam ya. Setelah 2 tahun yang lalu terbit di Eropa, tahun ini atau tahun depan akan terbit di Amerika dengan berbagai penulis dari luar negeri termasuk Indonesia, Asia Tenggara, Eropa dan lain-lain. Nah, Pak Greg sudah nulis juga di situ. Saya sudah baca ya draftnya. Pak Greg mengangkat nilai-nilai Gus Dur di dalam humanitarian Islam. Saya ingin para pendengar, para podpin ini mendengar lebih dulu dari isi paper Pak Greg sebelum terbit. Kalau terbit mungkin hanya orang-orang tertentu yang baca, tapi ini adalah podpin yang penting untuk bisa dikenal. Ya, saya berusaha memberi penjelasan bagaimana memahami pemikiran Gus Dur dalam kerangka humanitarian Islam, dan saya menjelaskan bahwa boleh dikatakan ada lima hal yang menonjol, 5 unsur yang menonjol. Satu, Gus Dur betul-betul berusaha percaya dan rajin sejauh mungkin menjadi orang yang lebih baik. Bagi Gus Dur, kan ada salah satu istilah dari bahasa yang dipakai bahasa orang Yahudi di Amerika, Mensch. Mensch itu dari bahasa Jerman, tetapi dalam konteks bahasa Yiddish berarti bukan saja manusia, tapi manusia yang baik, manusia yang sudah mewujudkan potensi manusia. Insan kamil. Insan kamil, ya, okay. Insan kamil. Jadi Islam insania itu memang pertamanya berkaitan dengan penerapan pada pribadinya, prinsipnya, sehingga orang bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Insan kamil. Ya, nah insan kamil kan kita kan memahami tidak mungkin ada kesempurnaan di dunia ini. Jadi insan kamil tidak bisa diterjemahkan sebagai manusia yang sempurna. Tapi manusia yang secara konsisten berusaha menjadi manusia yang baik, atau dalam bahasa Inggris seorang mensch, a decent person, a good person, manusia yang betul-betul manusia, insan kamil. Jadi itu yang pertama. Keduanya harus diakui memang sangat jelas. Gus Dur kan merupakan hasil dari pesantren, dunia pesantren. Dan berarti dunia background pendidikannya. Dunia tasawuf. Jadi prinsip-prinsip tasawuf itu yang paling menonjol di humanitarian Islam. Mungkin teman-teman di Muhammadiyah tidak merasa begitu betah sama tasawuf, tapi prinsipnya mungkin mereka mengakuinya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari terutama ya. Kalau percaya berziarah atau tidak percaya pada berziarah, prinsipnya akan diakui. Prinsip tasawuf itu, nilai-nilai tasawuf, aspirasinya. Faktor ketiganya, Gus Dur merupakan seorang yang sangat cinta pada humanity, pada literature, pada sastra, pada film, kebudayaan dari manapun, dari China bisa mencari ilmu sampai ke China, dari orang Rusia, dari orang Jerman, dia sangat suka membaca roman dari Amerika, termasuk juga tentang dari Chaim Potok, seorang Amerika Latin juga Amerika Latin semuanya, dan musik juga. Dari Jawa daerah juga ya, local wisdom. Kan sejak waktu kecil Gus Dur kan merupakan pencinta pada wayang,
dan tradisi Jawa dan tradisi Indonesia. Dan beliau membaca wayang sama dengan kitab kuning berjalan bersama. Ya. Jadi itu faktor ini merupakan faktor ketiga bahwa Gus Dur betul-betul merupakan seorang humanitarian. Memang ada di Batu Nisan di makamnya Di Jombang. Di sini di Jombang. Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris, he lies a humanist. Ya. Tapi berkaitan dengan humanist itu ada orang yang pencinta pada kebudayaan dari manusia di mana-mana pun. Suka pada sastra, suka pada film, pada musik dan segalanya. Karena percaya kalau ada hal yang baik, kalau ada hal yang bermutu, itu memang berasal dari sang pencipta. Ya pencipta mungkin seorang manusia, tapi sang pencipta di atas segalanya yang maha kuasa itu memang merupakan sumber yang aslinya. Nah, faktor keempat, harus diakui Gus Dur tidak bergerak sendirian. Gus Dur merupakan seorang pelapor, tapi dia merupakan seorang pelapor yang merambah jalan baru bersama dengan teman. Ada teman dari NU, ada teman yang dari luar NU. Bahkan dari Syiah juga dia sangat ada juga, aliran kepercayaan. Yang di luar NU ada Cakno kan separuhnya NU, separuhnya Muhammadiyah. Bapaknya dari Masyumi dulu, tapi lulusan dari Gontor. Ada Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin yang orang Syiah. Ada Syafi'i Marif. Romo Mangun dari Kristen, ada Katolik. Ada juga Johan Effendi yang Sumartana dari Kristen. Yang Kristen, ada macam-macam. Tetapi kita bicarakan untuk sekian di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam yang muncul pada tahun 80-an yang disebut gerakan pembaruan pemikiran Islam. Biasanya dikaitkan dengan Gus Dur sama Cak Nur, sama Johan Effendi dan segalanya. Tetapi teman-teman yang lain, Umar Harjo atau Syafi'i Marif juga jadi terlibat dan memberi kontribusi. Dan beberapa menteri kayak Mukti Ali yang membuka peluang untuk anak Indonesia pergi ke Chicago, pergi ke McGill dan segalanya untuk mencari S3. Dan Profesor Harun Nasution di IAIN Syarif Hidayatullah sekarang menjadi UIN. Ini juga memberi kontribusi. Tapi ini merupakan gerakan sosial yang memang tidak ada batas yang hitam putih. Ada yang tidak mau mengakui mereka menjadi gerakan pembaruan pemikiran Islam. Tetapi walaupun begitu, jelas ada gerakan sosial dan gerakan pemikiran. Itu faktor keempat. Jadi Gus Dur bukan saja pelapor dengan sendiri, tapi dia merupakan seorang yang penggerak. Penggerak. Seorang yang memimpin gerakan Dulu sosial. ada istilah lokomotif, Pak. Lokomotif. Itu memang kan lucu karena berbau oba. Tapi memang tapi itu nyata kan? Kan lokomotif itu bukan satu kereta, tapi yang berkereta-kereta ke belakang. Memang. Jadi dan merupakan teknologi yang sederhana tapi sangat efektif. Faktor kelima yang menonjol bagi saya atau unsur kelima pada waktu Gus Dur pada waktu periode menjadi presiden sudah berusaha sekeras-kerasnya sejauh mungkin untuk meneruskan reformasi politik yang sesuai dengan prinsipnya. Jelas beliau sadar tidak bisa bertahan selama-lamanya, akan kandas. Dia pasrah, kandas, tapi sejauh mungkin saya memajukan prinsipnya. Dan dia sangat berhasil meningkatkan aspirasi rakyat. Sekarang aspirasi rakyat tentang politik, tentang demokrasi sesuai dengan begitu perkembangan itu. Dulu pernah ada kata-kata Sujatmoko, ide punya kaki. Betul. Ide itu bisa jalan sendiri. Betul. Sudah membukti, sudah merupakan teladan yang baik, yang real. Nah, pada waktu Gus Dur wafat, beliau sangat dikagumi, tetapi ada orang bilang, yang dulu disebut gerakan pembaruan Islam itu sudah kandas. Tidak ada lagi Cak Nur sayang sekali, tidak ada lagi Gus Dur sayang sekali.
sekarang tidak ada lagi Syafiq Marif dan Almar Harjo. Generasi itu sudah tidak ada lagi secara fisik. Hanya ada tulisan, tapi tidak ada yang muncul sebagai penggantinya. Jadi ada yang bilang sayang sekali, tapi ini merupakan gerakan yang sangat berinspirasi dan sangat signifikan, tetapi merupakan sesuatu yang sangat marginal. Apalagi dengan munculnya fenomena kayak gerakan 212. Jadi 2 Desember tahun 2016 ada masa yang luar biasa di Jakarta ini atas nama protes terhadap Ahok, orang Kristen, orang Cina yang dibilang tidak menghormati umat Islam dan agama Islam. Ya, itu dalam konteks politik yang sangat buruk ya. Tetapi kalau bisa ada 500 ribu orang atau mungkin 700 ribu orang, ya hampir setengah juta atau 3/4 juta, ya luar biasa dan menakutkan. Ada spanduk yang pakai yang jadi orang bilang, ya mana ada itu yang disebut gerakan pembaruan pemikiran Islam, mana ada yang dulu disebut Islam liberal atau Islam progresif. Ya, progresif itu kan sudah tidak berjalan lagi. Dari tadi narasi Pak Greg, bisa saya simpulkan pertama adalah bahwa humanitarian Islam itu sebenarnya bukan hanya pemikiran 1-2 orang dan kelompok orang. Misalnya tidak hanya dari NU, tidak hanya pesan, tapi itu semacam akumulasi ya. Gus Yahya hanya mengambil momentum, tapi beliau juga punya substansi yang ada itu. Nah, tetapi kita menghadapi perubahan ke depan. Jadi ini merupakan akumulasi, tapi ke depan itu bagaimana gitu. Nah, menurut Pak Greg, dengan tumbuhnya banyak universitas seperti UIN, dulu hanya IAIN, sekarang UIN banyak, ada universitas yang lain. Dalam refleksi Pak Greg itu bagaimana ke depan ini substansi dari humanitarian Islam, apakah bisa berkembang di ke depan ini, mengingat tadi itu ada titik balik ya, ada turn di mana itu sebenarnya sumber-sumber pembaruan yang disebut the conservative turn di Indonesia. Memang terlalu simple kalau dibilang bahwa di dalam WIN itu yang sekarang sejumlah 30 WIN ya, yang dulu IAIN. Memang terlalu simplistis kalau dibilang bahwa di dalam WIN itu 100% secara murni ada pembaruan pemikiran Islam. Tetapi unsur yang paling penting yang diperjuangkan oleh Profesor Harun Nasution, oleh Jack Nur, oleh teman-temannya di luar kampus, oleh Gus Dur, di dalam pesantren oleh teman-teman Nadlin, itu diwujudkan secara signifikan di dalam sistem WIN dan juga sistem STIME dan juga dalam begitu banyak pesantrennya. Dan bukan saja di dalam NU saja, tapi di sekian banyak madrasah atau universitas yang lain yang ada kaitan dengan Muhammadiyah. Jadi kalau dulu dianggap bahwa yang disebut Islam progresif itu kandas, sekarang kelihatan ya masih ada pergumulan, masih ada yang pro dan kontra, masih ada yang tidak mau menerimanya, menolaknya. Tetapi sedikitnya pada saat ini di PBNU sudah jelas yang unsur yang Islam progresif sudah menonjol. Di Muhammadiyah juga lebih jelas. Di dalam sistem pendidikan yang merupakan lembaga yang institusional yang mungkin bisa bertahan yang lebih lama dan berpengaruh yang lebih signifikan karena menghasilkan generasi baru. Faktor yang paling menonjol atau ide yang paling penting ialah yang berkaitan dengan Islam progresif atau Islam Nusantara atau Islam humanitarian. Orang bisa memilih istilah yang sesuai dengan kelompoknya dan keyakinannya. Tapi pada saat ini saya merasa lebih optimis. Yang dulu dianggap
declining force sudah muncul lagi. Tahun 2000 ada buku penting dari Bob Hefner yang judulnya Civil Islam. Ya, yang mengaitkan bahwa Islam yang progresif bisa diterapkan dalam dunia masyarakat madani, masyarakat sipil, dan juga di dunia politik dalam cara yang sangat signifikan. 10 tahun sesudah buku itu muncul, dianggap agak terlalu optimis. Tapi sekarang saya merasa lebih cocok lagi bahwa ya memang ada sesuatu yang boleh disebut Civil Islam. Memang ada baik buruknya, tidak ada kesempurnaan, tetapi the power of ideas memang sudah terasa bahwa ide-ide itu yang mungkin dulu dianggap terlalu progresif atau nyentrik atau minoritas sudah menjadi mainstream. Bahkan kalau boleh saya baca buku Bob Hefner 2024 bahkan itu isunya demokrasi bukan hanya demokrasi prosedural, tapi sudah sampai pada sesuatu yang substansial seperti citizenship kewarganegaraan, kesetaraan warga negara secara keseluruhan, dan juga etika publik. Itu berarti ada korupsi, jadi isu-isu itu sudah begitu menyentuh kehidupan masyarakat dan negara secara langsung gitu. Bagaimana menurut? Ya, harus diakui pada saat ini di Indonesia ada banyak yang merasa atau sedikit yang merasa tergoda untuk putus asa. Dia bilang bahwa korupsi di mana-mana, masa mungkin tidak ada harapan lagi bagi bangsaku, bagi negaraku. Saya kira itu terlalu pesimis. Memang kita harus mengakui ada korupsi di mana-mana. Memang ada banyak hal yang kurang baik, tetapi sedikitnya masyarakat sudah bersemangat untuk bicarakannya. Asal plus sama sistem pendidikan universitas dan UIN dan pesantren dan sekolah dan madrasah tetap terbuka dan masih ada peluang untuk mengkritik, masih ada harapan. Memang ada pekerjaan rumah yang luar biasa. Ada banyak yang harus diperbaiki, tetapi saya tetap optimis bahwa saya lebih optimis tentang Islam humanitarian daripada demokrasi Indonesia. Tapi ada kaitan. Saya masih optimis bahwa demokrasi bisa bertahan di Indonesia. Memang sekarang ada serangan yang luar biasa, tetapi di mana-mana memang ada banyak tantangan. Di Amerika Serikat ada existential crisis. Mungkin demokrasi tidak bisa bertahan. Mudah-mudahan bisa, tapi memang ada yang kelompok yang anti-demokratik yang menguasai gedung putih dan segalanya di Kongres. Di Eropa ada beberapa tempat kayak di Hungary atau di Belarus yang sangat mengerikan. Tapi di tempat yang lain, di Polandia misalnya, barusan ada pemilu, pihak yang lebih progresif menang. Masih ada harapan di Inggris, di Australia barusan ada pemilu, ada pihak oposisi yang campaign atas nama Make Australia Great Again. Ada yang pakai meniru Trump, ada yang pakai topi yang merah, ada yang pakai yang Make America Great Again juga. Tapi mereka tidak terima. Tidak laku ya? Tidak laku, sama sekali tidak laku. Karena kelihatan rakyat tidak tertarik pada politik yang memakai kebencian dan juga bikin orang takut pada orang yang berbeda, orang imigran, segalanya. Jadi memang ada banyak hal yang mengecewakan di Australia, apalagi yang berkaitan dengan politik, tapi sedikitnya demokrasi masih berjalan. Saya percaya juga akan tetap berjalan di Indonesia, karena faktor yang menjaminkan democratic transition dulu 27 tahun yang lalu ialah masyarakat sipil. Dan masyarakat sipil pada saat itu yang tidak diakui tapi sekarang kita mengakui itu dalam bentuk ormas, NU, Muhammadiyah dan yang lain, dan dari seluruh umat, tapi memang umat yang paling besar dan ormas yang paling besar menonjol. Jadi unsur religious, unsur agamawi di dalam masyarakat Madani itu yang berperan yang luar biasa.
Saya kira sampai sekarang kelas menengah lebih besar, jadi ada ya civil society yang berkaitan dengan kelas menengah yang lebih besar juga. Tapi faktor agama memang tetap penting. Nah, kalau salah satu dominant aliran atau ide berkaitan dengan pemikiran yang progresif yang menghormati sesama manusia, peduli sama manusia, membantu sesama manusia, ada harapan. Ada semacam perubahan, declining demokrasi atau misalnya di India ya ada undang-undang tentang diskriminasi terhadap minoritas, bahkan secara eksplisit Muslim, juga di Myanmar dan juga di negara-negara maju yang menguatnya far right wing ya, sayap kanan luar itu, dan juga saya kira kebijakan Trump yang anti imigran ya itu saya kira mungkin akan ke depan akan mempengaruhi yang lain. Bagaimana ini relevansi humanitarian Islam itu, Pak Greg? Ya, beginilah. Kalau ancaman dari gerakan politik yang ekstrim kanan, ya mungkin kanan kiri orang tidak setuju apa itu kiri apa itu kanan. Tapi kalau ekstremisme yang saling membenci, tidak menghormati, memakai taktik bikin orang takut, itu anti-humanitarian, anti manusia. Dan ada kaitan di Amerika Serikat pada saat ini dengan gerakan white supremacy. Nah, white supremacy jelas itu orang yang mengedepankan kulit putih ya. Kulit putih, orang bule yang beragama Kristen atau beragama Katolik juga, tapi biasanya lebih cenderung begitu. Tetapi supremacist, pemikiran supremacist itu tidak hanya white supremacy. Di India pada saat ini ada Hindutva. Hindutva merupakan gerakan politik atas nama agama Hindu yang supremacist. Bilang anggota umat Hindu lebih superior, lebih baik daripada anggota umat yang lain. Jadi India harus merupakan negara untuk orang Hindu, bukan orang Muslim, bukan orang Kristen. Itu pemikiran supremacist. Dan salah satu ciri khas selain pemikiran yang sangat tidak peduli pada sesama manusia, sangat kurang empatetik dan segalanya, ini cenderung untuk memakai agama tapi tanpa ada penerapan nilai agama. Jadi ada banyak politik Hindutva yang tidak terlalu taat pada agamanya. Yang penting ideologi. Ya, kalau Donald Trump, dia senang kalau orang Kristen, gereja Kristen mendukung, tapi dia sendiri walaupun bisa memegang Alkitab, dia sama sekali tidak tahu apa dalamnya, tidak membacanya, sudah jelas ya. Dan di mana-mana ada orang yang memakai pemikiran atau ide konsepnya Australia is for the white people, America is for the white people, Australia is a Christian nation, Poland is a Christian nation, Russia is a Christian nation. Ini merupakan variant dari supremacist thinking. Nah, ciri khas supremacism, umat saya, kaum saya, keluarga saya lebih penting, lebih murni sebagai manusia daripada yang lain. Sehingga yang itu bukan manusia, itu binatang ya, atau makhluk yang tidak manusia, yang biasa. Itu memang penuh dengan perasaan benci, tapi anti-humanitarian, anti-human. Nah, kalau bertanya apa kaitan dengan humanitarian Islam? Humanitarian Islam itu pemahaman dan penerapan ide Islam yang pro-manusia, yang pro-human. Supremacist politik itu yang sering dipakai atas nama agama, anti-humanitarian, anti-human. Saya ingat pidato Gus Yahya beberapa waktu yang lalu, terutama waktu pemilu. Jadi Gus Yahya bilang politik itu tidak boleh didasarkan oleh identitas, terutama identitas agama. Bahkan beliau bilang identitas pesantren, identitas NU pun tidak boleh. Jadi politik harus
bertujuan untuk menata sesuatu yang baik itu. Mungkin ini satu inspirasi yang penting. Ya, bukan saja satu inspirasi, tapi juga satu nilai yang penting, ya. Dan memang benar, ada paradoks, ya. Misalnya, kalau contoh yang sederhana, kalau suka pada sepak bola, pasti akan ada tim favorit, ya. Itu biasa. Nah, sebagai seorang bapak, pasti anaknya sendiri lebih tercinta daripada anak yang lain. Itu biasa. Cinta terhadap family, keluarga, terhadap umat, terhadap masyarakatnya, bangsanya, kan biasa. Harus diterima. Ini merupakan salah satu jalan supaya orang bisa belajar untuk saling mencintai. Asal tidak terbatas pada itu, ya. Kalau tim saya tidak menang, saya harus terimanya. Jangan ngamuk, jangan pakai senjata karena sangat marah terhadap orang lain. Itu kan sangat kurang ajar dan kurang manusiawi. Kalau memilih ada referensi, tapi kalau kalah tidak berarti. Ya, jadi bagi saya kalau ada partai politik yang punya hubungan historis dengan kelompok tertentu, jelas, ya, misalnya PKB ada hubungan historis dan memang aktual dengan NU, ya biasa aja. P3 juga, kalau PAN lebih ke Muhammadiyah, sudah biasa. Historis. Tidak ada keberatan, saya kira sangat wajar. Tapi asal kita tidak saling membenci, harus tetap saling menghormati dan peduli pada sesama manusia. Dan ya, kalau proses demokrasi itu, akhirnya saya harus pilih, ya. Dan mungkin tidak ada pilihan yang sempurna. Saya harus pilih yang sederhana. Tapi itu urusan pribadi. Mungkin karena orangnya, mungkin karena idenya. Itu proses demokratik. Tapi jangan membajak agama atau istilah agama atau nilai agama dan bertindak atas nama agama, atas nama Tuhan, demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik. Itu kan sangat kurang ajar. Terima kasih Pak Greg waktunya dan sangat mendalam pembicaraan kita. Semoga tulisan Pak Greg segera terbit, moga-moga tahun ini. Para Podviewers yang bahagia dan saya sayang, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya podcast ini bisa meluas dan bisa disimak oleh banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.